Nah, sehingga dalam ozon medis salah satu yang paling krusial adalah penentuan dosis. Mengatur dosis ini supaya bisa menyentil tubuh kita dan memberikan rangsangan yang baik. Nah, Dok, melihat banyak banget manfaat seperti itu, siapa aja sih sebenarnya yang memerlukan terapi ozon ini? Oke, kalau kita lihat ya terapi ozon manfaatnya seperti itu, tentu orang yang membutuhkan ozon adalah satu orang yang punya penyakit kronis. Ya, apakah dia mengalami darah tinggi, punya diabetes, kadar kolesterol yang gampang naik, minum obat kolesterolnya turun, setelah itu naik lagi, gitu kan? Atau asam urat yang gampang naik. Bahasa kedokterannya adalah gangguan metabolik atau metabolic syndrome. Betul. Terus terapi ozon ini juga bisa sebagai terapi tambahan untuk kasus-kasus penyakit keganasan seperti kanker. Cuma perlu digarisbawahi dulu ya Dokter Sylvia, terapi ozon ini bukan terapi pengganti, bukan terapi alternatif. Misalnya gini, ada orang sakit jantung, aku nggak mau minum obat jantung, aku mau ozon aja, itu nggak dianjurkan. Terapi ozon adalah terapi tambahan, complementary. Jadi kalau misalnya seseorang mendapatkan pengobatan atas satu penyakit, ozon ini sebagai tambahan untuk meningkatkan reaksi atau mempercepat reaksi pengobatannya. Jadi karena sifatnya complementary, tidak boleh dipakai sebagai satu-satunya pengobatan. Jadi dia adalah tambahan. Terus selain itu, ozon juga bisa digunakan pada orang sehat. Tujuannya ya untuk meningkatkan kebugaran supaya jarang sakit, terus atau ya mencegah penyakit. Jadi basically hampir semua orang bisa melakukan terapi ozon ini ya Dok ya? Betul. Ada batasan usia nggak ya Dok? Batasan usia sebenarnya tidak ada batasan usia sebenarnya, bahkan anak-anak pun bisa, cuman cara pemberiannya yang ada sedikit berbeda. Kalau untuk dewasa yang umum dilakukan adalah melakukan terapi ozon mayor. Jadi seperti infus gitu ya, seperti infus, tapi yang dimasukin adalah ozon, tapi ada jalur tertentu. Sedangkan untuk anak-anak bisa digunakan, tetapi umumnya tidak menggunakan metode ozon mayor, tetapi menggunakan metode parektal. Jadi gas ozon itu dimasukkan lewat dubur dengan menggunakan selang yang kecil sehingga lebih nyaman, dan ozon ini dimasukin ke usus ya melalui alat itu, tapi tentu bukan usus yang sampai ke atas, kita hanya di sekitar anusnya aja ya, dan itu biasanya lebih nyaman buat anak-anak karena ozon itu akan terserap ke usus dan akan masuk ke aliran darah. Jadi semua usia boleh, tapi karena anak-anak biasanya dilakukan tindakan yang lebih nyaman ya Dok, melalui rektal itu tadi ya. Betul. Kalau tadi kan Dokter Yasin sempat menyebutkan banyak sekali kondisi-kondisi medis yang dapat dibantu pengobatannya oleh ozon. Nah, berarti tidak perlu, dan ozon ini adalah terapi komplementer, berarti tidak perlu menyetop obat-obatan rutin kayak misalnya obat anti diabetes, obat hipertensi yang digunakan sehari-hari itu boleh dilanjutkan ya Dok ya? Oh ya, justru harus dilanjutkan, nggak boleh dihentikan. Berbicara tentang terapi komplementer ini sebenarnya gini, masalah yang sering kita hadapi dalam dunia kedokteran, khususnya untuk penyakit diabetes adalah penyakit kronis ya, nggak cuma diabetes, adalah satu, pengobatan itu harus dilakukan jangka panjang. Jadi contohnya kalau orang punya diabetes dan orang punya darah tinggi itu kan harus minum jangka panjang, obat jangka panjang. Masalah yang sering dihadapin adalah terjadi tanda kutip kebal obat. Kita kalau monitoring ya untuk orang diabetes, awalnya minum obat itu mungkin satu macam. Tapi setelah berapa lama, berapa tahun, tiba-tiba obat itu menjadi kurang mempan lagi. Sehingga kita harus nambahin obat yang kedua. Dan berjalan terus berikutnya. Demikian juga dengan orang yang punya darah tinggi. Jadi kalau kita lihat penderita-penderita darah tinggi atau kencing manis itu seringkali setelah sekian tahun itu obatnya nambah jumlahnya kan. Nah,
terapi ozon sebagai terapi komplementer itu tujuannya adalah untuk memperbaiki, kayak tadi ya yang kita jelaskan bahwa cara kerjanya adalah memberikan oksigen secara langsung ke jaringan, atau dua, memperbaiki metabolik, sehingga diharapkan walaupun minum obat untuk penyakit kronisnya, tetapi diharapkan jangka panjang karena metaboliknya lebih baik, dosis obat tidak perlu ditambah. Sehingga jangka panjang ya kalau bisa ya obatnya itu syukur-syukur obatnya bisa dikurangin dosisnya. Jadi target pengobatan ozon sebagai complementary terapi adalah di situ. Jadi bukan menggantikan obat, tetapi memperbaiki metabolik sehingga harapannya kondisi tubuh menjadi lebih baik, tidak perlu nambah dosis, dan ya otomatis badannya lebih segar. Jadi merupakan suatu keunggulan tersendiri berarti terapi ozon ini. Jadi dibandingkan terapi konvensional biasa, harapannya benar-benar mengobati sel-sel tubuhnya itu sendiri ya dok ya. Jadi tidak tergantung pada obat-obatan, dosisnya harus dinaikkan terus. Nah berarti kalau seperti itu dalam terapi penyakit kronis dan kombinasi dengan ozon ini diperlukan rutin cek lab dan lain-lain gitu ya dok ya? Untuk evaluasi berarti? Iya, tentu perlu monitoring. Jadi dalam seperti penyakit-penyakit degeneratif atau penyakit kronis lainnya, tetap kan idealnya itu ada kontrol berkala ke dokternya. Dan misalnya seseorang dengan penyakit diabetes kan diukur kadar diabetes rata-rata dalam 3 bulannya gimana, apakah kadar gulanya tetap terkendali atau tidak terkendali. Jadi kembali ozon ini adalah terapi pendamping, tetapi tidak meninggalkan pengobatan yang rutin dilakukan. Dok, aku mau nanya, ada kontraindikasi tertentu nggak ya untuk terapi ozon medis ini? Untuk kontraindikasi secara medis ada beberapa yang tidak dianjurkan untuk melakukan terapi ozon medis ini. Makanya biasanya untuk sebelum melakukan terapi ozon, kita anjurkan untuk konsultasi dulu dengan dokter yang memang handle di bagian terapi ini. Dan dokter biasanya akan memeriksa rekam medis, riwayat penyakit sebelumnya, data-data laboratorium kalau ada, dan diusahakan data laboratorium sebelum 6 bulan. Nah dari situ dokter akan melakukan assessment, melakukan penelitian, apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan atau bahkan tidak boleh dilakukan terapi ozon ini. Jadi memang sebaiknya untuk terapi semacam ini untuk pertama kalinya kita konsultasi dulu dengan dokternya. Dok, waktu pandemi COVID-19 kemarin, saya sempat dengar banyak yang menggunakan terapi ozon ini untuk pencegahan dan pengobatan COVID. Bagaimana tuh dok? Ya, kembali Dr. Sylvia, ini terapi komplementari, ya kan? Jadi kita nggak bisa bilang bahwa ozon itu satu-satunya pengobatan untuk COVID-19. Memang di awal pandemi di China, karena waktu itu ceritanya kan bingung, kasusnya banyak dan belum diketahui obat apa yang efektif, sehingga segala macam cara dilakukan. Salah satunya adalah terapi ozon ini. Beberapa report memang menunjukkan bahwa terapi ozon itu memberikan perbaikan, karena kita tahu bahwa umumnya terapi ozon ini punya efek untuk membunuh virus, membunuh bakteri, dan membunuh jamur. Jadi terapi ozon ini di awal-awal sebelum pandemi memang sudah sering digunakan untuk pengobatan antivirus. Pas kebetulan COVID, karena COVID-19 ini adalah virus, secara teori harusnya ozon ini juga efektif. Cuman masalahnya kita kalau bicara dalam dunia medis kan kita harus membuktikan secara ilmiah pula. Apakah benar jenis virus yang satu ini, kita bilang si monyet ini, itu efektif menggunakan terapi ozon. Nah, dari beberapa penelitian memang membantu, memberikan hasil yang cukup baik dalam memberikan perbaikan, tapi tentu dikombinasi dengan terapi-terapi standar lainnya seperti antivirus. Selain itu, kita tahu pada kasus COVID-19 khususnya yang jenis Alpha dan Delta, kenapa kasus kematian sangat tinggi adalah karena terjadinya peradangan atau inflamasi. Jadi saya pernah juga share di sosial media saya tentang
beberapa hasil laboratorium pasien-pasien yang terkena COVID varian Delta. Kalau kita lihat tanda peradangan di badannya itu tinggi sekali, antara lain dari interleukin 6 tinggi, HSCRP-nya tinggi. Apa sih artinya inflamasi tinggi? Gampangnya gini Dokter Sylvia. Kalau ada virus masuk ke badan kita, itu kan badan kita ngelawan. Berarti kan terjadi perang. Semakin dahsyat perang itu, maka kerusakan di badan itu juga semakin dahsyat. Nah, itu yang kita bilang inflamasi. Jadi, semakin banyak yang rusak, maka terjadinya komplikasi juga semakin tinggi. Artinya, tingkat kematian juga tinggi. Nah, kalau kita lihat di varian Omicron, kembali saya pernah share di sosial media saya bahwa ternyata tingkat inflamasinya nggak setinggi varian Delta maupun varian Alpha, yaitu HSCRP-nya bahkan normal, interleukin 6-nya juga normal, sehingga itu sebabnya kenapa pada varian Omicron itu tingkat kematiannya lebih kecil. Nah, kembali ke terapi ozon medis. Terapi ozon medis ini memang menunjukkan bahwa efektif dalam menurunkan tingkat inflamasi. Jadi istilahnya terjadinya kerusakan di tubuh kita akibat perang antara virus COVID dengan tubuh kita, itu kerusakannya menjadi lebih kecil. Akibatnya komplikasinya juga lebih minimal. Selain untuk pengobatan COVID, terapi ozon medis ini juga dalam beberapa data menunjukkan perbaikan pada kasus long COVID. Kita sering tahu pada beberapa penderita survival COVID itu mereka mengalami gejala-gejala long COVID. Antara badannya kok masih lemas, terus ada juga yang mengalami gangguan tidur, nafasnya pendek, nggak bisa panjang gitu ya. Ternyata gejala-gejala ini memberikan perbaikan setelah dilakukan terapi ozon medis. Ya bisa dimaklumin karena kembali terapi ozon itu kan masukin oksigen. Kalau oksigenasi itu menyebar ke seluruh tubuh, berarti badan lebih mudah mengalami perbaikan. Makanya untuk terapi pada penderita long COVID, ozon ini bisa sebagai terapi komplementari tambahan untuk mempercepat terjadinya perbaikan kondisi tubuh. Oke, jadi aku rangkum sedikit untuk pasien COVID atau untuk mencegah COVID, sistem kerja dari ozon ini dia adalah membunuh virus, lalu juga tadi dia menurunkan inflamasi atau peradangan yang terjadi dalam tubuh, lalu meningkatkan oksigenasi jaringan sehingga mempercepat proses penyembuhan dan meningkatkan daya tahan tubuh ya dok, seperti itu ya kurang lebih ya. Nah, sekarang ozon ada nggak sih manfaatnya untuk kecantikan? Bisa cerita nggak apa sih yang diharapkan setelah kita melakukan treatment ozon? Perubahan apa dari Dr. Jason sendiri yang dialami?